Salah satu mobil sport yang bisa dipakai harian dan juga apabila kalian bawa ke sirkuit, ini salah satu mobil yang paling tercepat untuk menggunakan timer ya. Karena ini adalah Porsche 911 Carrera S 3.8. Seperti apa dalamnya, langsung saja kita saksikan. Porsche 911 Carrera S 3.8. Jadi ini salah satu mobil yang kalian bisa pakai harian dan juga kalian bisa pakai ke sirkuit dan bisa mendapatkan lap time yang sangat bagus, guys. Kenapa? Karena ini dilengkapi dengan mesin yang ada di bagian belakang, bukan di tengah, jadi di belakang. Jadi semakin kalian memacu mobil ini, semakin kencang dan semakin menapak traction dari si mobil ini. Dan dia juga menggunakan mesin yang flat six ya. Jadi mesinnya lower center of gravity, jadi secara handling dan juga secara tarikan itu beda banget dengan mobil-mobil yang inline ataupun V-engine yang seperti biasa gitu ya. Ini juga kita sudah mendapatkan aero package, artian ini yang S. Jadi kalau yang S ini dia dapat lips depan, ini ada dia untuk menambah downforce dari si mobil ini. Jadi kalau yang Carrera biasa ini nggak dapat yang depan ini. Terus dia dari perbedaannya juga, kalipernya juga dia lebih besar ya, kaliper remnya. Jadi secara pengereman dan juga stopping power beda guys dari yang biasanya. Terus kalau kita ke atap yang sangat unik nih guys. Jadi dia bukan sunroof, tapi bukan juga moonroof. Tapi dia atap biasa, atap yang sewarna dengan body, tapi bisa dibuka seperti sunroof. Nah ini kalian cocok banget kalau kalian suka ke puncak atau misalkan ke kota yang bisa dibuka atapnya biar menerima udara sejuk dari luar gitu ya, di Bali. Terus ini yang rear engine Boxer, dia suka ada air scoop untuk engine di bagian sini, tapi ini tidak ada. Kenapa? Karena mesin ini kap mesin dari si mobil ini. Nanti kita akan lihat di dalam sini. Apabila kita buka, di sini ada 2 buah fan untuk menarik udara. Kenapa dia ada sirip seperti ini? Karena dia gunanya untuk mendeflect angin dari atap ke belakang sini dan juga ke rear wing sini. Jadi tetap menghasilkan downforce dan juga sekaligus menyedot angin untuk ke bagian intake di bagian sini, guys. Nah ini juga wingnya bisa di adjust ya. Jadi ini bisa lebih tinggi, bisa lebih pendek, terserah selera kalian. Tapi apabila kita ngebut atau di high speed seperti itu, ini akan naik sendiri gitu. Dan juga di belakang ini dia mendapatkan 4 buah quad tip ya exhaust. Ini exhaust originalnya, jadi dia sudah ada valve troniknya, ada katupnya apabila kita masuk ke bagian sport atau sport plus. Kalau yang mode biasa comfort itu dia nggak ada suaranya, jadi bisa kalian pakai harian dengan nyaman. Terus di tulisannya ini emblem yang khas dari Porsche ya. Porsche 911 Carrera S. Ini mesinnya 1800 dengan konfigurasi flat six. Transmisi yang adalah transmisi DK 7-speed wet clutch. Jadi dual clutch menghasilkan power delivery ke bagian drivetrain dengan sangat mulus dan juga cepat. Jadi sangat dengan sport car lainnya, guys. Mobil ini adalah dia katup bensinnya di depan nih guys. Kenapa? Karena dia bensinnya itu ada di depan di bagian sini. Karena mesinnya di belakang, mesin harus di depan. Dia agar apabila misalkan terjadi benturan atau apa, safety dan juga sangat teruji. Tidak akan meledak atau tidak akan terbakar seperti yang kita tidak inginkan gitu ya. Nah, seperti apa dalamnya kalian penasaran kan? Langsung aja ikut sama kita. Jadi kita masuk ke bagian interior, ini dia menggunakan kulitnya warna hitam ya. Ini kalau kita beli baru bisa pesan, jadi nggak cuma warna hitam aja. Kalian bisa warnain warna, misalkan warna hijau, warna merah, itu terserah kalian. Tapi karena warna bodinya sudah terang, biasanya orang memilih warna gelap agar tidak tabrakan warnanya.
Dan ini dia sudah mendapatkan chrono package ya. Dalam artian ini paket yang tertinggi yang kalian bisa dapat. Terus di sini juga punya banyak pilihan opsi ya. Dia seperti mesinnya kontrolnya pesawat di sini. Jadi ada Sport, Sport Plus, suspensi, damping suspension, dan juga traction control untuk naikin wing, dan juga di sini ada exhaust dari si katup mesin. Jadi suaranya akan berbeda apabila kita pencet ini, dan juga ada auto start stop dari si bagian eco start stop mesin ini. Gitu. Di sini juga sudah dilengkapi dengan 2 buah memory seat ya. Jadi kalian apabila driving dengan partner kalian bisa gonta-gantian, tidak perlu pusing. Jadi dia udah dikasih memory seat juga di sini. Dan juga control seatnya juga sudah menggunakan elektrik ya. Maju mundur depan belakang sudah semua. Dan yang paling unik di sini adalah ini dia bisa membuka kap belakang, kap mesin, dan juga di sini kap depan juga bisa buka dari sini. Untuk tuas lampu ini normal ya, seperti mobil Alfa pada umumnya. Dia menggunakan tuas circle seperti ini. Dan juga kuncinya juga sangat unik nih guys. Walaupun dia sudah keyless, tapi dia tetap menggunakan kunci seperti ini. Kenapa? Porsche itu nggak mau mengurangi feeling ataupun mengurangi DNA dari si driver's car. Jadi dia selalu menaruh kunci seperti ini gitu. Jadi untuk kita pas menggunakan mobil ini tuh berasanya kita beneran starter mobil dan beneran megang mobil yang seharusnya gitu. Nah, di sini transmisinya sudah menggunakan PDK juga. Kalau kita geser ke kiri dia masuk ke mode manual. Ada pedal shift juga, dan juga dia sudah dilengkapi dengan airbag yang sangat banyak tentunya. Terus dari multimedia di sini dia juga cukup lengkap ya. Ada aux, ada CD, ada satellite phone, dan juga ada info dan car di sini. Ini bisa lengkap semua. Kalian opsinya bisa tambahkan apabila kalian membeli baru. Tapi di sini juga sudah mendapatkan opsi dari ATPM yang standar dari sini ya. Karena ini unitnya ATPM, jadi kalian bisa menambahkan sesuka kalian. Nah, apabila kita mau menutup si sunroof ini, kita menggunakan tombol di bagian sini untuk dimajukan ke depan seperti ini. Nah, seperti itu. Untuk duduk di bangku belakang sebenarnya untuk orang dewasa agak kurang bisa ya, karena di belakang ini untuk anak kecil biasanya. Tapi masih bisa kita taruh barang ataupun taruh misalkan anak kecil atau yang anak umur kurang lebih 12 tahun itu masih bisa juga. Jadi masih fungsional di belakang. Ketimbang dengan adik-adiknya yang tidak memiliki backseat seperti ini ya, di Carrera ataupun Boxer. Jadi 911 ini dia sangat praktis dan juga bisa dipakai harian gitu. Sekarang kita lanjut aja ya, lanjut nyetir, kita cobain gimana rasanya. Langsung yuk. Oke guys, sekarang kita lagi ada di dalam Porsche 911 Carrera S 3.8 ini ya. Jadi ini sekarang kita lagi di modenya mode comfort, mode normal ya. Kita nggak menggunakan sport atau sport plus. Jadi ini dampingnya damping normal, suaranya juga suara normal. Ini di depan ada speed bumps. Kita coba ya. Buat mobil sport seperti ini udah masuknya supercar ya. Karena dia udah saingannya dengan Lamborghini dan kawan-kawan. Ini tuh sangat empuk, buat harian masih oke banget. Terus sekarang nanti kita coba ya. Jadi di sini dia ada beberapa mode yang kalian bisa pakai, yang bisa mengeluarkan jiwa dari si brand Porsche ini. Jadi sekarang kita coba masuk ke Sport Plus ya. Nah, kalau Sport Plus itu dia suaranya langsung meraung. Idle-nya beda dengan suara yang normal gitu ya. Terus di sini juga katup knalpotnya terbuka. Dan ini kita sedang ada di mode drive biasa ya. Biar lebih asik lagi, kita langsung masukin aja ke manual. Nah, manual ini kita bisa menggunakan pedal shift atau menggunakan tuas transmisi di bagian sini seperti konvensional biasa. Kalau saya paling suka di sini karena seperti nyetir mobil manual ya. Kita coba aja sekarang, coba akselerasi. Nah, ini kita di jalan kota biasa, jadi nggak bisa kenceng-kenceng ya guys. Ada yang jatuh tadi. Jadi ini secara akselerasi, secara tarikan, bukan mobil turbo, tapi ini mobil yang sangat tiba-tiba langsung kencang aja. Karena dari segi figur angka ya, angka horsepower dan torsi, horsepower dari si mobil ini dia lebih tinggi dibandingkan torsi yang dihasilkan. Jadi itu ibaratnya
jarum speedometer di bagian tachometer itu dia naiknya lebih cepat, dan ketimbang kita merasakan force untuk menarik ke belakangnya seperti itu guys. Jadi secara tarikan ini lebih mirip ke mobil F1 ya, dan feelingnya juga beda, nggak kayak mobil-mobil pada umumnya. Dan ini kalau di Sport Plus kita lepas gas dia meledak-ledak ke belakang. Wah, ini mobilnya fun banget sih guys. Knalpotnya knalpot standar, nggak ada modifan sama sekali, tapi kalian dengan with a push of a button ini langsung merubah semua karakter dari si mobil ini. Jadi lebih stiff, lebih dewasa, pembawaan terus lebih tajam. Dan di sini juga ada G-force accelerometer ya. Jadi kita bisa melihat seberapa besar G-force yang dihasilkan dari si mobil ini. Dan ini coba kita ke arah belakang ya. Jadi di sini di tempat kita ada yang namanya sirkuit. Itu bisa dilakukan ibaratnya apa ya? Bukan kenceng-kencengan, cuma memang itu bisa agak kosong untuk mengetes mobil gitu ya. Nah ini kita nyetirnya harian menggunakan mode manual. Mode manualnya juga nggak ibaratnya nggak stuttering ya, nggak seperti dual clutch yang pada umumnya. Jadi ini masih sangat dewasa untuk digunakan dan juga enak ya. Jadi nggak capek gitu menggunakan kalau harian. Nah ini kita di satu, kita pindahkan kedua, pindahkan ketiga. Halus banget guys. Nah ini di Sport Plus kita baru saja melewati speed bumps yang kurang lebih ya nggak terlalu tinggi sih, tapi memang cukup untuk mengurangi kecepatan dari mobil, dan itu nggak kayak gerobak ya, jadi enak banget guys. Downshiftnya juga enak banget. Ini kita coba ya. Muter baliknya juga nyaman ya, dia nggak jauh. Terus ini kita coba tarik dikit ya guys ya. G-force-nya tadi hampir 0,5 guys. Ini nggak even, RPM-nya itu nggak lebih dari 5.000 karena kita ngetesnya di daerah perkotaan ya. Jadi memang nggak bisa kenceng-kenceng, tapi berasa banget, akselerasinya itu berasa banget. Ini mobilnya fun, bisa kalian pakai harian, suspensinya juga nggak terlalu menyiksa ya. Ini bisa lah, recommended guys. Bagi kalian yang mau mobil sport tapi nggak mau ribet ya. Nah inilah boleh, bisa bawa barang banyak, suspensinya nyaman, suaranya juga galak. Apalagi yang kurang nih guys. Hebat emang. Porsche itu kalau dia bikin mobil memang nggak pernah bohong lah. Brandnya itu sudah memegang kualitas setelah sekian lama, dan juga karakternya itu sangat kental. Jadi dan ini di si tipe mobil ini dia ada versi yang terbarunya 992, itu ada GT3, GT3 RS ataupun tipe-tipe lainnya yang sudah mengikuti lomba balapan di Le Mans, dan itu sudah terbukti karena mobil yang dipakai di sana itu butuh ketahanan, durability mesin, dan juga kecepatan yang sangat bisa dibilang patut diapresiasi ya, karena itu balapan yang sangat ekstrim menurut kita. Ini sekarang kita balik guys. Sampai di sini review kita di Porsche 911 Carrera S 3.8 di sini. Apabila kalian penasaran dengan unitnya, kalian bisa langsung datang saja, alamat kita di bawah sini, nomor telepon kita juga di bawah sini. Tunggu apa lagi? Langsung saja datang ke Garasi Bloko. Salam sehat.